Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Afi Hodijah selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan K2 S1 Akuntansi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 atau kelompok Dugong ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Ashari sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Desi Sulistia Damayanti. 2. Fani Putri Sukma Wibawani. 3. Isni Hoirunisa. Baik, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh kelompok kami. Silakan teman-teman sekalian untuk dapat menyimak dan memahaminya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelah presentasi ini selesai. Terima kasih. Silakan. Pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual pemberi jasa dan pemberi penghasilan atau pembeli. Pemotong PPh pasal 23. 1. Badan pemerintahan. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap atau BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23 meliputi akuntan, arsitek, notaris, dan lain-lain. Yang dikenakan pemotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan usaha, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Opsi pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 23 adalah 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong oleh pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar dan atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan guna usaha. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas. 4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. 5. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer. 6. Jasa koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi. Dan 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha. Tarif pemotongan. Tarif pemotongan 15% dari jumlah bruto atas 1 dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. 2. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif pemotongan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Contoh perhitungan PPh pasal 23, tarif 15%. Pak Keli menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta rupiah. Maka
Jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% kali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Contoh cara menghitung PPh pasal 23 tarif 2%. PT AA yakni sebuah badan usaha tetap menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta rupiah. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Jawabnya 2% kali 15 juta rupiah, yaitu 300.000 rupiah. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Jangan dipendam, nanti akan menimbulkan sakit mental. Terima kasih. See you soon kawan-kawan. Stay healthy and stay safe. Ya baik teman-teman sekalian, itu tadi presentasi dari kelompok 8, kelompok dugong. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau tidak atau ingin yang mau ditanyakan, silahkan menambahkan. Saya akhiri dulu presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.